pagi, jemaat yang ada di gereja maupun juga yang menyaksikan streaming, dipersilakan berdiri. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak disembah oleh seluruh umat manusia di bumi. Kami menyerahkan pada pagi hari ini Bapa, ibadah yang akan kami lakukan dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan yang berkuasa atas kami semua. Tuhan kemampuan kami untuk bisa beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami boleh bersukacita, boleh dengan hormat, dengan hikmat kami datang ke hadirat Tuhan, mengikuti setiap ibadah, setiap rangkaian acara dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh petugas yang terlibat pada pagi hari ini, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan yang berkuasa atas kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing dipersilakan duduk. Kita akan membuka pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 pasal 14 Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian dari nomor 122, Aku bersyukur atas kasih-Mu. NP nomor 122. Kita akan menyanyikan di bait 1, 2, dan 4. Kasih
keempat. Kasih Al-Masih yang terindah pasti menghibur yang resah, dan bagi orang yang percaya ada harapan yang cerah, bahagia yang mau menerima kasih Yesus yang tak terhingga. Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh pendeta Remo. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang oleh karena kasih-Mu yang besar, Kau telah menyatakannya kepada kami. Kau telah datang ke dalam dunia, menjadi Juru Selamat atas kehidupan kami, orang-orang berdosa. Kau telah menjadi Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu, sehingga kami boleh berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih oleh karena pada minggu pagi ini umat-Mu bersama-sama datang merayakan hari kemenangan-Mu, hari kebangkitan-Mu dari kematian. Dan kami bersyukur pada hari ini bersama dengan umat Tuhan, jemaat Tuhan, baik di tempat ini, di rumah masing-masing, bahkan jemaat Tuhan dimanapun berada, yang berkesempatan untuk berbakti dan menyembah Tuhan. Kami meninggikan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami menggantungkan seluruh hidup kami ke dalam tangan anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar itu. Pada pagi hari ini, di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami datang di dalam kerendahan hati kami, sujud di hadapan-Mu, mengakui akan kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kekudusan-Mu, dan melihat siapakah diri kami. Kami manusia penuh dengan dosa, dengan kegagalan. Kami memerlukan Tuhan dan kasih karunia dari waktu demi waktu. Perbaharulah kami di dalam Roh-Mu, jadikan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Kami berdoa pada pagi hari ini menaikkan syafaat kami untuk umat Tuhan di seluruh dunia. Dalam pergumulan yang sama, kami menghadapi tantangan iman, kami menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata kami. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu menunjukkan iman pengharapan kami kepada Tuhan, menunjukkan penyerahan hidup kami dan kesungguhan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Di hari-hari yang berat ini, di hari-hari yang jahat ini, kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, di dalam pemeliharaan-Mu. Dan kami percaya bahwa setiap anak Tuhan yang berpengharapan dan kuat di dalam Engkau akan melewati semua di dalam kemenangan. Bapa, kami berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman. Dan biarlah kami di dalam iman, kepercayaan kami, pengharapan kami, dalam kesatuan hati kami untuk saling berdoa, kami saling menguatkan, dan kami saling mengingat. Dan biarlah kami kuat menghadapi tantangan pencobaan ini sampai kepada kesudahannya. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan. Tuhan memelihara kehidupan keseharian kami, apa yang kami perlukan, baik berkat-berkat rohani, demikian juga berkat-berkat secara jasmani. Kami berdoa yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk semua orang yang mengalami infeksi virus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hiburkanlah mereka, teguhkanlah mereka, dan bawa mereka dalam penyerahan yang total, yang sungguh-sungguh, yang penuh kepada Tuhan Yesus. Yang belum percaya kepada mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Mereka boleh melihat kuasa Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang sanggup untuk mengangkat mereka dan menyelamatkan mereka, bahkan juga menyembuhkan mereka.
Bapak, terima kasih untuk kesembuhan-kesembuhan yang kami dengar dari orang-orang yang sudah melewati masa ini, dan mereka boleh pulang ke rumah mereka masing-masing di dalam sukacita. Dan kami percaya bahwa ada berkat yang besar yang dapat mereka bagikan, saksikan kepada saudara-saudara mereka, bahwa Tuhan yang sungguh-sungguh telah menolong mereka, Tuhan yang sudah sungguh-sungguh menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan Tuhan, untuk setiap pelayanan, untuk setiap hal yang diperlukan di dalam pemberitaan Injil. Kami yakin bahwa Tuhan, Engkau akan terus bekerja, dan kami yakin juga Injil tidak akan dibatasi. Injil itu akan diberitakan dengan cara-cara yang ajaib yang Tuhan sendiri telah tetapkan. Dan banyak orang, semakin banyak orang justru mendengar Tuhan, Juru Selamat, Penebus di hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah dan berdoa bersama-sama. Kami serahkan pemerintah bangsa ini, dan biarlah kebijaksanaan Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa kami. Kepada para pemimpin bangsa ini yang menjaga negeri kami, kepada semua orang yang sedang berpikir yang terbaik untuk negeri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa syafaat kami pagi hari ini. Kami persembahkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, kita akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 321. Aku gembira, Yesus kasih padaku. Kita akan menyanyikan semua ayat. Aku girang karena di kitabnya Bapakku mengisahkan kasih-Nya. Banyak yang indah di firman Allah, tapi kasih Yesus yang terindah. Aku gembira, Yesus kasih ya padaku, ya padaku. Aku gembira, Yesus kasih kepadaku. Ayat yang kedua. Walau aku lupa akan Dia, namun kasih-Nya tetap setia. Aku kembali kepada Dia bila teringat akan kasih-Nya. Aku gembira, Yesus kasih ya padaku, ya padaku. Aku gembira, Yesus kasih kepadaku. Jikalau dapat aku nyanyikan lagu di surga memuji Tuhan, pasti ini lagu pilihanku. Yesus, betapa agung kasih-Mu. Aku gembira, Yesus kasih ya padaku, ya padaku. Aku gembira, Yesus kasih kepadaku. Puji nama Tuhan, kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, dan didahului oleh sebuah nyanyian yang sangat indah, mengingatkan kita betapa Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Rasanya itu yang perlu kita senantiasa renungkan di hari-hari ini, ketika kita menghadapi pergumulan yang cukup panjang di masa-masa yang sulit dan berat ini, yaitu kita senantiasa merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, kasih yang tidak terbatas yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kasih Tuhan itu, dan kiranya melalui perenungan ini kita semakin menyadari betapa Ia mengasihi kita,
dan betapa kita harus hidup di dalam kasih-Nya. Yang membawa kita dalam saat doa untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu oleh karena pada pagi hari ini bersama dengan jemaat baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kami bersama-sama memerenungkan kebenaran firman Allah. Dan biarlah Tuhan melalui surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Efesus, kami boleh melihat juga bagaimana Tuhan memberkati kami semua melewati pergumulan di hari-hari ini di dalam kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh yang Kudus itu menuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu. Hamba membawa diri hamba sendiri dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Dan biarlah Tuhan yang memimpin hamba menjadi pembawa firman-Mu. Demikian juga Tuhan, dalam kelemahan hamba, biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan kasih-Mu. Karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa kita semua pada pagi hari ini, kepada jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kita yang rindu senantiasa untuk berbakti, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Nah, pagi hari ini saudara, firman Tuhan saya ambil dari surat Efesus pasal yang ketiga, yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Efesus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21, dan saya beri judul adalah kasih yang tidak terhingga. Saudara, ada seorang yang mengirim email kepada kawannya, dan di dalam email itu saudara, ia menulis sebuah permintaan. Permintaannya adalah, temanku, doakanlah saya. Simple ya permintaannya. Temanku, kawanku, doakanlah saya. Secara rohani saya sedang bingung. Doakan saya supaya saya dapat mengerti apa yang sedang terjadi di dalam hidup saya. Secara fisik saya juga minta didoakan. Saya sungguh sangat lelah. Doakan supaya saya mendapatkan penyegaran dan istirahat di hari-hari yang penat ini. Doakanlah saya secara emosi. Saya juga sangat lelah. Doakan supaya saya menjadi kuat kembali. Permintaan doa yang keempat, doakanlah saya secara mental, karena saya sedang dalam keadaan khawatir. Doakanlah saya supaya saya memiliki damai di hati saya. Saudara, beberapa waktu kemudian bertemulah dua kawan ini, dan kemudian teman yang mendoakan itu berkata, saya sudah berdoa untuk doa RFM Anda. Doa RFM Anda. Wah, temannya itu berkata, doa RFM itu doa apa? Ya, doa yang kau sampaikan. R itu doa untuk kesehatan rohanimu kan? Dan kemudian yang kedua, saya berdoa, sudah berdoa untuk kesehatanmu secara fisik, RF. Dan kemudian juga saya sudah berdoa untuk kesehatanmu secara emosi. Dan saya juga sudah berdoa untuk kesehatanmu secara mental. Jadi RFM ya. Doa ini rasanya 4 pokok doa ini perlu juga menjadi pokok doa kita ya, pribadi maupun saling mendoakan kepada sesama kita, saudara. Kita perlu berdoa untuk keadaan rohani kita semua. Kita perlu berdoa untuk keadaan fisik kita, sudah kesehatan kita secara jasmani. Kita perlu berdoa juga untuk kesehatan emosi, saudara. Di hari-hari ini banyak orang menjadi begitu mudah marah, begitu mudah sedih ya, sensitif. Dan juga saudara, di hari-hari ini banyak orang yang menjadi down ya, secara mental. Jadi kita juga perlu berdoa supaya tidak banyak orang yang berputus asa. Saudara dikasih Tuhan, doa kita di hari-hari ini begitu penting. Seperti halnya Rasul Paulus ketika ia berdoa kepada jemaat Tuhan di Efesus, ketika mereka menghadapi situasi yang kurang lebih hampir sama seperti 4 bagian kehidupan kita pada umumnya.
Pagi hari ini saya ingin memanggil kita untuk menjadikan doa menjadi senjata untuk mengubah segala kekhawatiran kita, mengubah segala kekhawatiran kita menjadi damai sejahtera. Kalau berita yang kita dengar di hari-hari ini, saudara, tampaknya pemerintah harus memperpanjang darurat itu. Pemerintah harus memberikan warning-warning yang lebih serius kepada kita, rakyat Indonesia, untuk sungguh-sungguh dengan serius memerangi COVID ini. Sehingga saudara kita, Indonesia, dapat lepas luput dari wabah yang semakin meluas. Saudara, doa diperlukan. Saudara lihatlah di sana bagaimana Rasul Paulus sebagai bapak rohani sungguh-sungguh memperhatikan keadaan jemaat dan kemudian menjadikan doa menjadi satu-satunya, boleh dikatakan, senjata yang paling ampuh. Selain ia memberikan nasihat penghiburan, tetapi ia menjadikan doa menjadi yang utama di dalam pelayanan pengembalaannya di masa-masa yang sulit, ketika jemaat Efesus pada waktu itu mengalaminya. Dalam ayat yang ketiga kita dapat melihat bukti dari keseriusan Rasul Paulus itu, saudara. Apa buktinya? Ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara, ia menaikkan doa syukur ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Sudah lihat di sana, dia menekankan pokok doa utamanya apalah? Emosi, mental, jasmani, atau yang pertama tadi, rohani. Lihat ayat yang ketiga, segala berkat rohani di dalam surga. Wah, sama seperti doa Bapa kami ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Ternyata saudara, Tuhan kita yang maha murah itu telah menyiapkan berkat surgawi turun di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita berdoa. Ayo mari kita menjawab. Ketika kita berdoa. Doa Bapa kami apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Perlu didoakan itu, saudara. Berkat surgawi itu akan turun ketika di dalam suatu kerinduan dan iman kita berdoa dan memintanya kepada Tuhan. Sudahkah saudara berdoa itu? Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu, kiranya berkat surgawi itu dicurahkan di hari-hari ini atas kehidupan saya, keluarga saya, jemaat ini, dan umat Kristen. Rasul Paulus sujud. Ya, doa sujud itu sudah menjadi pola ya, cara Rasul Paulus ini, saudara. Dia sujud, saudara. Sujud sampai ke tanah itu dan berdoa sebagai tanda kesungguhannya di dalam pengucapan syukur itu. Ia melihat dan mengenang bagaimana kasih Kristus yang sangat besar itu bukan hanya kepadanya tetapi kepada semua orang kudus. Ayat ini berkata demikian, kepada semua orang percaya, kepada semua orang kudus berkat itu telah diberikan. Saudara, ada dua kebenaran rohani yang pagi hari ini kita akan perhatikan. Yang pertama yaitu jemaat Tuhan sungguh bergantung kepada Dia. Jemaat Tuhan sungguh bergantung kepada Kristus Yesus, Tuhan Yesus Kristus, yang daripadanya kata firman Tuhan, semua keturunan baik yang ada di dalam surga maupun yang di atas bumi menerima namanya. Ayat yang ketiga, 15 pasal yang ketiga. Semua makhluk yang ada di surga dan di bumi, saudara, yang menerima namanya, percaya kepadanya, mendapatkan berkat itu, saudara. Orang Yahudi, umat Yahudi menyombongkan Abraham sebagai bapa mereka. Tetapi kini, saudara, kata Rasul Paulus,
Tetapi sekarang baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, kedua-duanya akan memperoleh namanya dari Kristus, akan memperoleh namanya dari Kristus, baik yang di surga maupun yang di dunia, sehingga mereka semua menjadi satu keluarga. Penghuni surga, kata Rasul Paulus, dan penghuni di dunia ini yang percaya kepadanya menjadi satu keluarga. Kita menjadi satu keluarga dengan penghuni surga, para malaikat. Tetapi juga tentunya orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang percaya yang mati di dalam Tuhan. Mereka ada di dalam satu kemuliaan, keluarga Allah, menikmati kebahagiaan yang sungguhnya. Tetapi saudara, bukan hanya mereka, kata Paulus ya, sukacita surgawi itu juga bisa kita rasakan. Kita yang belum diangkat itu, kita yang masih ada di dunia ini, yang masih melewati pergumulan dunia ini, firman Tuhan katakan di dalam ayat itu, kita pun mendapatkan berkat surgawi yang sama, yaitu mereka yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Karena itu saudara, konsep keluarga ini, kebersamaan kita, berkat surgawi, satu keluarga ini, baik mereka yang di surga maupun di bumi, saudara, kita semua dikatakan sebagai Kristen. Kata Kristen itu memang berasal dari kata Kristus, tetapi dalam arti yang luas, mereka yang ada di dalam Kristus, mereka yang menjadi satu keluarga di dalam Kristus, mereka yang mengakui ketergantungan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Kristus. Mereka yang punya akses dengan Yesus Kristus ya, yang mempunyai hubungan dengan Kristus, yang menyebutnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi satu keluarga, kita disebut sebagai Kristen, yaitu pengikut-pengikut Kristus. Seluruh jemaat bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kebenaran kita temukan dalam bagian ini, saudara, apa yang diminta oleh Rasul Paulus dari Tuhan untuk kita? Ia minta berkat-berkat rohani. Di dalam ayat itu dikatakan, yang merupakan berkat yang terbaik. Aku ingin minta yang pertama kepada Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka sungguh-sungguh memahami kasih Kristus. Doanya seperti itu. Dia tidak berdoa dulu untuk kebutuhan jasmani. Dia tidak berdoa dulu untuk persoalan emosi dan mental mereka. Tetapi Rasul Paulus berdoa untuk kehidupan rohani, saudara. Di hari-hari ini, saudara, orang sedang fokus kepada yang lain ya, lebih utama daripada hal rohani. Ini terbukti, saudara. Orang memperhatikan perkembangan COVID itu. Orang mulai memperhatikan lonjakan harga-harga. Orang sudah mulai memperhatikan dengan perbekalan mereka, bagaimana dapat mencukupi kebutuhan mereka ketika mereka dalam masa isolasi itu ya. Kita semua mengalami di rumah masing-masing, saudara. Ada yang punya perbekalan cukup, ada yang pas-pasan, ada yang mulai menipis. Tetapi saudara, saya mendengar juga ada yang justru di hari-hari ini mereka mengalami saudara, suasana yang berkelimpahan ya. Jadi itu seperti hari-hari apa sih? Saya tidak katakan pesta gitu ya, tetapi mereka ada di rumah dan menikmati makanan yang luar biasa berlimpah bagi mereka-mereka yang cukup itu. Menikmati hiburan-hiburan yang luar biasa ya. Jadi mereka bersenang-senang secara emosi dan juga memperhatikan tubuh. Makan makanan yang enak-enak. Ya, dengan alasan menjaga stamina, saudara ya. Sehingga banyak informasi di media itu gambaran-gambaran sindiran ya. Setelah 2 minggu ya, setelah 4 minggu gambarnya ya, ibu-ibu berubah ya penampilannya, bapak-bapak sama ya, semua menjadi melar, saudara, menjadi gemuk ya. Wah saudara, saya menemukan banyak itu. Saya berpikir saudara,
Tidak banyak orang yang menyentuh tentang kehidupan rohani. Tidak banyak orang yang mengungkapkan tentang bagaimana di tengah-tengah pergumulan ini mereka menunjukkan ketekunan mereka di dalam doa yang meningkat, pembacaan Alkitab yang meningkat, kehidupan rohani yang semakin baik. Puji Tuhan kalau itu terjadi di antara kita. Amin. Amin. Kita semakin banyak berdoa. Kita banyak waktu untuk menyelidiki Alkitab. Kita banyak waktu untuk bersekutu dengan keluarga kita seharusnya memang, dan berpikir tentang Tuhan, kebenaran firman-Nya, dan banyak orang di luar sana yang memerlukan Kristus. Saudara, apa yang diminta oleh Rasul Paulus? Berkat-berkat yang terbaik, itu berkat-berkat secara rohani. Saudara, doanya seperti ini, saudara, isi doanya ya. Seperti kita pada pagi hari ini juga kita harus berdoa seperti Rasul Paulus. Dia berdoa minta kekuatan rohani untuk diri kita sendiri, dan juga kekuatan untuk kita dapat terus melakukan panggilan pelayanan kita meskipun dalam situasi yang terbatas dan sulit ini. Masih bisa nggak, saudara? Di tengah situasi yang terbatas ini kita masih memenuhi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam pelayanan kita di tengah dunia ini. Firman Tuhan, sekali lagi saya kutip pernyataan Paulus, supaya Ia, Allah menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kamu, dan seterusnya. Dikuatkan, artinya diteguhkan dan terus bertumbuh, saudara. Bertumbuh, diperkokoh, menjadi lebih kuat lagi daripada keadaan mereka pada saat ini. Jadi kehidupan rohani itu tidak makin turun, tetapi justru sebaliknya di masa-masa yang sulit ini, keadaan rohani kita akan terus bertumbuh. Ayat yang ke-16 sudah dapat jelas di sana dikatakan bahwa di tengah-tengah keadaan yang sulit, kalau dikategorikan penganiayaan itu kiranya Tuhan terus menambahkan kasih karunia-Nya, dan kita terus bertumbuh di dalam kelimpahan kasih karunia Allah dengan berbagai-bagai kecakapan rohani. Kecakapan rohani ini tidak hanya berbicara tentang kesanggupan pelayanannya, tetapi ini sedang berbicara tentang ketabahan di dalam menunaikan tugas mereka. Tetap berdoa, masih tetap komitmen untuk mendoakan orang lain. Berdoa supaya kita kuat di dalam menghadapi godaan, menanggung penderitaan dan tantangan iman kita. Saudara dalam Tuhan, saudara mendengar berita ya, melewati 1 bulan ini, yang menjadi kekhawatiran di hari-hari ini bukan hanya kesehatan jasmani, tetapi kesehatan secara mental. Sehingga bukan hanya dokter-dokter penyakit dalam atau dokter-dokter saraf, tetapi dokter jiwa diperlukan di hari-hari ini. Kenapa, saudara? Ada banyak orang stres. Ada banyak orang yang depresi meningkatnya. Stres, depresi. Dan saudara mendengar berita Kamis malam ya, dalam doa bersama umat baptis, rumah sakit baptis siaga untuk pelayanan kejiwaan psikis. Itu ada banyak orang yang sudah mulai menjadi depresi. Di Kediri ya, diberitakannya, disebut angka berapa itu yang bunuh diri. Karena apa, saudara? Karena ketakutan menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Ada yang katanya terindikasi kena COVID, langsung dia mengambil jalan pintas ya. Daripada susah, takut, bunuh diri. Saudara, kita sedang menanggung penderitaan dan tekanan. Dan yang sangat kita perlukan adalah doa seperti ini, yaitu doa penguatan rohani. Doa penguatan rohani. Di sana dikatakan di mana rohnya tinggal di dalam hatimu,
Di sanalah Dia pun tinggal untuk memberikan kekuatan kepadamu. Biarlah Roh Kudus, Paulus katakan, senantiasa memenuhi kehidupanmu dan pelayananmu. Pelayanan kita. Ada sebuah kesaksian, saudara. Seorang Kristen yang terkena COVID-19 dan sembuh. Seorang pilot, ya. Pilot Batik Air, namanya Bapak Riko Sitamavela. Bapak Riko ini, saudara, disembuhkan dari COVID dan dia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saudara, ia menyampaikan sebuah kesaksian ketika ia ada di dalam perawatan rumah sakit itu. Karena COVID yang ia derita, saudara, dia berkata begini, tampaknya tidak ada harapan buat saya. Lalu dia berkata, mungkin ini adalah hari-hari terakhir dalam hidup saya. Karena itu saya ingin waktu ini tidak saya sia-siakan. Saya ingin berdoa dan bersaksi kepada teman-teman saya yang juga sama yang terkena infeksi COVID ini. Saudara, dia bersaksi bagaimana hari-hari yang ia lewati itu di dalam kunjungannya, doanya kepada teman-teman di sebelahnya itu. Dan dia bersaksi tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, memberikan pengharapan bukan hanya hidup sekarang ini, tetapi hidup yang akan datang. Dia pulang dan sembuh. Dia merenungkan, saudara. Dan ada seorang ibu gembala, ya, ibu gembala gereja Betel, ya, di Bekasi, juga bersaksi, saudara, bahwa di hari-hari ini menjadi begitu sulit untuk mereka yang sedang terkena infeksi itu. Siapa yang mau datang? Pendetanya saja dilarang masuk. Tidak boleh pendeta masuk rumah sakit, saudara, untuk berkunjung kepada pasien COVID. Udah larangan. Penginjil, apalagi, saudara. Gembalanya saja tidak boleh. Penginjil tidak boleh masuk. Apalagi mungkin anggota gereja atau saudara seiman yang juga ingin berkunjung, nggak bisa, saudara. Jadi siapa yang dapat mengunjungi mereka 5.500 jiwa yang ada di Indonesia yang saat ini terkena virus ini, saudara, yang sedang dirawat 5.500. Ada berita terbaru, ya. Seminari Betel, Petamburan, Jakarta. Mahasiswanya kena COVID. Berapa puluh? 36 mahasiswa teologi. Seminari Betel, Indonesia, Jakarta, terkena COVID. Mereka masuk di rumah sakit sekarang. Apa refleksi kita, saudara? Kesaksiannya begini. Masih kita melihat hal yang positif, ya. Roma 8:28, tetapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi pengalaman Bapak Riko, ya, Sitamavela ini, pilot Batik Air ini, dia mengambil momen ini. Jadi saudara, kita masih bisa bersyukur, ya, ke-36 mahasiswa-mahasiswi ini. Mereka ada di dalam, dan kita berdoa Tuhan memakai mereka, amin, untuk menjadi berkat buat sesama mereka di sana. Mendoakan, memberikan penguatan, bahkan memberitakan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ini panggilan kita. Apa isi doa Paulus buat kita juga hari ini? Di tengah situasi yang sulit ini, saudara dan saya masih bisa dipanggil untuk memberitakan Injil, untuk membagi kasih Kristus. Minimal berdoa. Kiranya kuasa Allah bekerja di tengah situasi yang sulit ini, untuk dapat terus menguatkan jiwa-jiwa dan juga membawa orang kepada juru selamat. Saudara punya waktu banyak,
di hari-hari ini untuk keluarga saudara di rumah. Mungkin ada yang belum percaya. Kenapa kita menyia-nyiakan waktu itu? Kalau hari biasa dia sudah pergi, bertemunya mungkin malam, 5 menit, 10 menit, tetapi sekarang ada di rumah lebih banyak. Bukankah ini kesempatan untuk kita bersaksi kepada mereka? Saudara ada di rumah saudara, mungkin ada ponakan, ada sepupu, ada orang lain yang datang di rumah saudara, bergabung dalam masa isolasi ini. Apakah kita mengambil kesempatan juga untuk bersaksi? Bos saudara yang kalau ketemu mungkin 1 bulan sekali, karena perjalanan ke luar negeri sekarang lebih banyak di kantor bersama saudara. Mungkin dia belum percaya kepada Kristus. Apakah ini bukan kesempatan buat kita untuk bersaksi tentang Tuhan kepadanya? Ketika bosnya lagi bingung-bingung tadi ya, doa RPM itu tadi, dia tidak tahu kehidupan rohaninya. Bagaimana nasib dengan tubuhnya, fisiknya, emosinya, dan juga mentalnya. Inilah waktu yang baik untuk kita bagikan Injil. Yang kedua saudara, yang terakhir, isi doa Paulus ialah pembaruan kasih di dalam jiwa. Pembaruan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Dia katakan bahwa biarlah jemaat di Efesus dan kita pada hari ini semakin memahami betapa tingginya kasih Kristus itu, betapa dalamnya kasih Kristus itu, betapa panjangnya kasih Kristus itu, dan betapa luasnya kasih Kristus itu. Ayat yang keberapa di situ? Kita melihat ya, luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, pernyataan ini betapa dalam, betapa tinggi, betapa panjang dan betapa lebarnya itu kasih Kristus kepada kita murid-muridnya. Itu yang ia tanyakan ketika ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan dirinya sesudah kebangkitan secara spesial untuk yang ketiga kali kepada murid-muridnya di Danau Galilea itu. Renungan pagi kita dalam buletin saudara ya. Saya masih tetap membuat buletin untuk saudara. Perhatikanlah itu saudara, ketika Tuhan datang kepada murid-muridnya secara khusus kepada Petrus, ia bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus anak Yohanes. Kenapa dia harus menyebut nama Yohanes saudara? Itu ada maknanya ya. Ia tidak menyebut Petrus sekarang, tetapi ia menyebut nama Petrus yang pertama kali ia kenal, pertama kali ia jumpai di Danau Galilea itu. Petrus anak Yohanes. Artinya, Petrus, ingatkah engkau ketika aku berjumpa pertama kali di Danau Galilea, ketika aku panggil namamu dan aku memberikan tantangan kasih kepadamu, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada jalamu, lebih daripada orang tuamu? Petrus meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kali ini ia datang kembali yang kedua kali di tempat yang sama, di Danau Galilea itu, untuk bertanya yang sama, tetapi untuk yang kedua kali. Apakah engkau masih? Sebenarnya pertanyaan begitu. Bukan pertanyaan yang pertama kali, apakah engkau mengasihi aku? Tidak, saudara. Ini pertanyaan pengulangan, saudara. Seperti kepada saudara dan saya ketika melewati pergumulan ini, adakah iman saudara mengalami degradasi, penurunan ya, erosi gitu, pengikisan? Apakah engkau masih mengasihi aku? Masihkah ada kasih yang mula-mula dan komitmen yang mula-mula? Ketika engkau berkata di dalam pertemuanmu yang pertama kepadaku, engkau sujud dan berkata di dalam pertobatanku, pergilah ya Tuhan, karena aku adalah orang berdosa. Ini pertobatan, saudara. Mengakui, menyesal, dan berkomitmen untuk meninggalkan hidup lamanya sebagai nelayan yang hidupnya tidak menentu, tidak karuan, jauh dari Tuhan. Ia dipanggil untuk berkomitmen kembali.
supaya engkau dapat memahami, kata Rasul Paulus, betapa dalamnya kasih Kristus itu. Kedalaman yang mencapai keadaan yang paling rendah, yang ditujukan kepada orang yang sudah terjerumus ke dalam kedalaman dosa dan sengsara. Betapa dalamnya kasih Kristus. Dalam seperti apa? Ya, lautan ya, dalamnya seperti lautan. Tetapi ini sedang berbicara tentang kedalaman kasih Kristus yang sampai menemukan saudara. Mungkin saudara ada di dasar lautan, di dasar dosa, kehidupan dosa yang paling dalam, kejatuhan yang paling dalam. Tuhan dapat merangkul dan mengambil orang yang berdosa itu, mengampuni dan memulihkannya. Tingginya kasih Kristus harus dipahami. Itu kesanggupan kasih-Nya untuk dapat menyelamatkan, mengangkat kita ke atas, membawa kita ke atas, dan menganugerahi kepada kita dengan kebahagiaan dan kemuliaan surgawi. Kasih Kristus tinggi, melampaui langit, melebihi langit, saudara. Kasih-Nya itu sampai ke surga, kalau dikatakan begitu. Kemuliaan surga. Artinya bahwa Ia dapat sanggup membawa kita, manusia yang sungguhnya berdosa dan tidak layak ini, kepada kemuliaan surga. Apalagi kita dapat memahami betapa panjangnya kasih Kristus itu, kesabarannya yang luar biasa, dan luasnya bagaikan samudera. Itu dikutip, saudara, oleh Ayub tentang kasih Kristus. Ketika ia dalam penderitaan yang sangat hebat, penderitaan kesulitan yang sangat hebat, ia dapat memahami Allah, Tuhan, di dalam kasih yang begitu dalam, begitu tinggi, begitu panjang, dan begitu luas. Paulus mengutip pernyataan Ayub ini tentang kasih Tuhan. Saudara, kita harus rindu senantiasa untuk memahami kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kepuasan. Kalau kita sudah sampai kepada titik ini, kita akan mengalami kepuasan iman. Firman Tuhan katakan, di dalam kasih Kristus. Kepuasan iman di dalam kasih Kristus. Agak sulit bahasa teologi ini, tetapi kiranya Tuhan memberikan kepada kita pengertian. Kepuasan iman di dalam kasih Kristus. Bersyukur sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, maksudnya kita mengalami kasih Kristus yang sempurna. Itu bukan seperti sebuah angan-angan atau ide, tetapi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin tutup firman Tuhan pagi ini di dalam sebuah kesimpulan. Doa begitu penting di hari-hari ini. Saudara berdoa untuk diri saudara, dan saudara juga berdoa untuk saudara-saudara seiman. Kiranya kasih itu memenuhi kehidupan saudara. Doa dan harapan Rasul Paulus kiranya juga terwujud di antara kita. Kiranya kuasa yang bekerja di dalam kita nyata, kata Paulus, hadir di tengah-tengah kehidupan keseharian kita di hari-hari ini. Ia berdoa supaya kasih itu terwujud. Rahasianya adalah Kristus dan Roh-Nya. Ayat 16 berkata dengan sangat jelas, Kristus dan Roh-Nya yang diam dan bekerja di dalam hidup kita. Masih membuka Alkitab? Mari kita baca bersama-sama sebelum kita berdoa. Kita membaca ayat yang ke-16, Efesus pasal yang ketiga. Bersama-sama saya kita bacakan ayat ini. Efesus pasal yang ketiga ayat 16. Mari lihat doa ini ya. Aku berdoa. Di sana, siap? 3, 4. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu. Berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya Roh-Nya itu yang memimpin dan meneguhkan kita. Setiap anak Tuhan mempunyai Roh Kudus ini. Tetapi biarlah kita rindu senantiasa dipenuhi oleh Roh-Nya,
dipimpin oleh Roh-Nya, bahkan dikuasai oleh Roh-Nya di dalam perjalanan kehidupan saudara dan pelayan saudara di hari-hari yang sulit ini. Kita tetap bersukacita, berpengharapan dalam Kristus, dan tetap melayani Dia. Bagian dari surat Rasul Paulus kepada Efesus ini ditutup dengan pujian kepada Tuhan. Biarlah Allah ditinggikan dan dimuliakan, dipuji di dalam jemaatnya, di tengah-tengah umatnya. Segala pujian itu berasal dari Dia, saudara. Tuhan memberikan kepada kita hati yang memuji Dia, untuk kita kembalikan juga begitu. Kita memuji Dia, karena ini panggilan kita kelak juga, yaitu kita menjadi umat Tuhan sebagai keluarga Allah yang memuji dan menyembah Dia hari ini, dan juga memuji-muji dan meninggikan Dia sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita membuka nyanyian respon kita pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka nyanyian pujian kita. Dan nyanyian pujian buku merah kita nomor 126, Kasih Besar. Kita akan kembali merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar kasih-Nya buat kita, saudara. Di hari-hari Paskah ini, dalam suasana Paskah ini, kita tidak meragukan kasih Kristus. Ia sudah menunjukkannya di atas kayu salib buat saudara dan saya. Tetapi Dia juga menunjukkan kasih-Nya ketika Ia bangkit. Ia menyatakan itu kepada Simon, anak Yohanes. Sebuah tantangan buat kita pagi ini. Apakah saudara sungguh mengasihinya? Apakah saudara masih mengasihinya? Tepatnya demikian. Masih mengasihi Dia. Dia berkata, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tunjukkan kasih itu kepada saudara-saudaramu, maksudnya. Kalau engkau mengasihi aku, tunjukkan itu kepada domba-dombaku. Gembalakanlah mereka. Ditanya yang ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Aku tetap mengasihimu. Tunjukkan kasih itu kepada saudara-saudaramu. Tunjukkan itu kepada anak domba. Dalam terjemahan yang lain demikian. Gembalakanlah anak domba. Gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah domba-domba. Itu panggilan kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Kasih Kristus. Kita nyanyikan pujian ini 126, Kasih Besar. Kasih dari Tuhanku, puji syukurku seru, oh penuhi hatiku, kasih besar. Yesus masuk, Yesus masuk dunia, menebus manusia. Kasih-Nya melimpah. Kasih besar, 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 tidak terduga dan luas benar. Kasih besar. Yang kedua, yang buta jeli, yang timpang tegak pula, yang timpang tegak, orang mati bangkitlah, orang mati. Kasih besar, kasih besar, yang terbanyak dosanya,
yang terbanyak masih diampuninya, masih diampun. Sungguh agung kasih-Nya, sungguh agung kasih-Nya. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terduga dan sangat besar, tidak terduga dan luas, benar kasih besar. Kasih yang terakhir, tinggalkan semuanya, tinggalkan semua, datang pada kasih-Nya, datang, terima janji selamat-Nya, terima janji selamat-Nya. Kasih besar, kasih besar. Oh, dengar undangannya, oh, dengar undangannya ke Yerusalem, maka janganlah terlambat. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terduga dan luas, benar, tidak terduga dan luas, benar, kasih besar, kasih besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati baik saudara yang di tempat ini maupun yang ada di rumah dan dimanapun berada. Shalom. Terima kasih Pendeta Raymond untuk firman Tuhan yang disampaikan. Saudara, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk ulang tahun anggota jemaat kita, tanggal 20 April atau esok hari ada Saudara Clement Boanerges. Lalu tanggal 23 April ada Bapak Budi Saronto. Tanggal 24 ada 2 orang. Yang pertama Ibu Eni Purwadidaryati. Lalu ada Saudari Anita Umbudaga. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Saudara, di bagian belakang juga ada beberapa ada laporan amplop persepuluhan dan bisa disimak bersama-sama. Dan gereja juga mengingatkan bahwa persepuluhan dan juga persembahan bisa disampaikan melalui transfer BCA maupun juga OVO dan GoPay. Kita berdiri bersama-sama, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Pendeta Raymond akan menaikkan doa berkat. Kita akan menutup ibadah pada pagi ini, siang ini. Namun demikian, sudah di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Nya kita tetap dalam kebersamaan, baik di dalam doa maupun di dalam pergumulan kita semua. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita terus kuat di dalam Tuhan. Terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Tingkatkan terus kasih saudara, kembangkan kasih itu melalui kepedulian kita kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kebaktian pada pagi hari ini bersama dengan umat-Mu ya Tuhan, baik di tempat ini, di gereja-Mu maupun di rumah masing-masing, bahkan setiap orang yang menyaksikan siaran ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati mereka semua di dalam berkat-Mu yang luar biasa itu. Engkau sudah bangkit Tuhan dan memberikan pengharapan yang luar biasa kepada kami, bahwa kasih Kristus sungguh luar biasa, kekal dan abadi, kasih yang tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Bapa, biarlah kami pulang di dalam kasih itu, di dalam kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, kuat kuasa di dalam Roh-Nya yang kudus, beserta dengan kami umat-Mu, mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Selamat hari Minggu.